الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم افتح لنا كل خير اللهم افتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasarus Shaghir lil Jami'is Shaghir. Dan kita sudah sampai pada huruf dal pada hadis nomor 61. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dawu, obatilah mardakum, orang yang sakit di antara kalian, bisadaqati, dengan bersedekah. Fa innaha, karena sesungguhnya sedekah itu, tadfa'u, menolak, angkum, dari kalian, al-amrada, penyakit-penyakit, wal a'rada, dan kehormatan-kehormatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih. Jadi kita disuruh untuk mengobati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan usaha, salah satunya adalah sedekah. Maka dulu sudah pernah saya sampaikan, kalau ada yang sakit, maka kita lakukan 3 macam usaha untuk menyembuhkan. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau meruqyah orang yang sakit tersebut. Yang kedua, kita bersedekah. Yang ketiga, kita minum obat seperti biasanya. Karena minum obat seperti biasanya itu juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tadawau, berobatlah kalian. Innallaha ta'ala anzalad da' wad dawa. Allah itu kalau menciptakan penyakit juga menciptakan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw, maka berobatlah kalian. Hadis maknanya sahih. Kemudian kalimat ini, sesungguhnya sedekah itu menolak dari kalian penyakit dan juga kehormatan. Apa maksudnya? Sedekah bisa menolak kehormatan. Maksudnya adalah kalau kita diejek oleh orang karena pelit misalnya, maka kita bisa bersedekah supaya ejekan itu berhenti. Kadang-kadang kita naik bis, kemudian ada yang menyanyi, minta uang dari orang-orang yang ada di bis. Nah, nyanyiannya kadang-kadang menyindir orang-orang yang tidak mau kasih sedekah, dianggap pelit dan sebagainya. Nah, maka supaya tidak terkena celaan orang itu, kita bisa kasih. Boleh kita memberikan kepada seseorang supaya dia tidak mengejek kita, boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Kalau ini tadi kan sanadnya dhaif. Nah, kita tampilkan yang sahih. A'radakum, zabbu, lindungilah, an a'radikum, kehormatan kalian, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Hadis riwayat Al-Khatib, derajatnya sahih. Ini dulu biasanya ada orang-orang penyair. Kalau bersyair tidak diberi, maka dia akan membuat syair yang menunjukkan pelitnya orang ini. Nah, maka oleh Nabi SAW dijelaskan, kalau ada penyair model begitu, boleh kita kasih. Tujuannya apa? Supaya dia tidak membuat syair yang akan mengejek kita. Syair itu kekuatannya sangat dahsyat, bisa bertahun-tahun dibaca orang dan ditirukan oleh orang. Jadi syair itu kalau zaman sekarang seperti misalnya informasi dari televisi, atau informasi yang disebarkan di YouTube, sampai bertahun-tahun masih bisa dibaca orang. Nah, demikian juga syair seperti itu, maka boleh kita untuk menolak kerendahan yang diberikan kepada kita dari celaan orang,
dengan cara memberikan sedekah kepadanya. Meskipun sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkan sedekah. Kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, selain sedekah yang bisa menolak penyakit atau mengusir penyakit, itu adalah sholat tahajud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, alaikum biqiyamil lail. Rasulullah bersabda, selalulah sholat tahajud. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. Dia adalah adatnya orang saleh sebelum kalian. وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Mendekatkan diri kepada Allah. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ. Mencegah dari dosa. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ. Menghapus dosa-dosa. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ. Dan mengusir penyakit dari tubuh. Tapi saya jujur, kalimat terakhir ini, mengusir penyakit dari tubuh, ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi Ibnul Mulaqqin mensahihkannya. Nah, sehingga kita yang bukan ulama boleh meniru kepada sebagian ulama. Kita katakan hadis ini hasan atau sahih karena Ibnul Mulaqqin mensahihkannya. Enggak ada masalah insyaallah taala. Dan tampaknya sesuai fakta, karena pernah saya ketemu dengan seseorang direktur di satu pesantren. Kemudian dia ceritakan ada dia, kalau ada santri-santri yang sakit, maka dihasum untuk tahajud. Katanya tahajud menyebabkan penyakitnya segera lenyap. Nah, ternyata dasarnya hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, ketahuilah kalau hadis diriwayatkan Imam Hakim, berarti hadisnya itu disahihkan oleh Imam Hakim. Karena Imam Hakim mengumpulkan di dalam kitabnya Mustadrak hadis-hadis yang dia anggap sahih, tapi belum ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan hadis 62. Tabba telah merembet ilaikum kepada kalian da'ul umam, penyakit umat-umat qablakum sebelum kalian, yaitu ahli kitab. Penyakitnya yang pertama al-hasadu, iri. Yang kedua, wal baghda'u, benci. Hiyal haliqah, sifat itu adalah menggundul. Haliqatuddin, yaitu menggundul agama. La haliqatu sya'ar, tidak menggundul rambut. Hadis ini menunjukkan bahwa penyakit iri dan saling benci kepada sesama muslim ini adalah perkara besar di hadapan Allah yang bisa menghabisi agama kita. Maka dua penyakit ini harus ditinggalkan. Melihat kepada orang lain yang mendapatkan nikmat, jangan kita iri. Karena orang iri itu menyakiti diri sendiri. Iri menyebabkan hatinya sakit. Kalau hatinya sakit, biasanya jasadnya ikut sakit. Maka ada penelitian katanya, orang sakit itu seringkali karena hatinya yang kotor. Hatinya kalau dibersihkan, maka jasadnya juga akan sehat. Tapi jangan kemudian mengambil kesimpulan salah. Oh, berarti setiap orang sakit itu karena hatinya kotor. Tidak begitu. Nabi Ayub sakit 8 tahun, 18 tahun. Apakah berarti Nabi Ayub itu hatinya kotor? Tidak. Ya. Tapi maksudnya adalah ada penelitian bahwa banyak orang sakit gara-gara hatinya tidak bersih. Maka iri harus kita bersihkan dari hati kita. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang bisa menghilangkan kotor dalam hati kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima yudhibu wa haras sadr?" Maukah saya beritahukan kepada kalian sesuatu yang bisa melenyapkan penyakit hati? Shaumu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari tiap bulan. Hadis riwayat Nasai. Jadi kalau kita merasa hati kita kok kotor, maka caranya puasa 3 hari tiap bulan. 3 hari ini tidak harus ayyamul bid. Bebas tanggalnya bebas. Ada sunnah puasa akhir bulan. Nah, maka boleh 3 hari ini di akhir bulan. Boleh. Apa dalilnya puasa akhir bulan? Ini jarang yang mengetahui, Pak. Ya. Maka saya tampilkan di sini dalilnya. Akhirus syahr. Kata Imam Bukhari, babus shaumi min akhir syahr. Bab puasa di akhir bulan. Nah, ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan orang. Hadisnya sahih.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama sumta sarara hadza syahr?" Apakah kamu berpuasa pada akhir bulan ini? Maka ini diambil dalil oleh Imam Bukhari, berarti ada hasungan untuk puasa di akhir bulan. Tapi saya jujur, kata-kata saror ini diperselisihkan tafsirnya oleh para ulama. Sebagian mengatakan saror itu akhir bulan. Karena saror diambil dari kata-kata istisror, yang artinya bersembunyi. Akhir bulan, bulan itu sudah tidak tampak. Nanti akan muncul lagi tanggal 1 sebagai hilal. Nah, pas tidak tampak itu berarti namanya saror, dia sedang bersembunyi. Ada yang mengatakan saror itu adalah tengah bulan. Nah, kalau diartikan tengah bulan, berarti hadis ini menunjukkan disunahkannya puasa ayyamul bid. Nih. Jadi satu hadis dijadikan dalil oleh dua pendapat. Pendapat Imam Bukhari, ini puasa akhir bulan. Pendapat mazhab Syafi'i, ini puasa tengah bulan, yaitu ayyamul bid. Nah, bebas mau puasa akhir bulan atau tengah bulan, itu bisa menghilangkan al-hasad wal baghdha. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana caranya supaya kebencian tidak ada dalam hati kita kepada sama Muslim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah. La tadkhulul jannah, kalian tidak bakal masuk jannah hatta tu'minu, sampai beriman. Jadi kunci masuk surga harus iman. Kalau kafir pasti masuk neraka, nggak bisa masuk surga. Karena kafir itu membawa najis, yaitu najis syirik. Sementara surga itu bersih, tidak akan dimasuki oleh orang yang najis. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman, maksudnya tidak akan sempurna iman, hatta tahabu, sampai kalian saling cinta. Maksudnya sesama muslim saling cinta. Maka kalau ada orang Islam benci kepada sesama muslim, berarti imannya tidak sempurna. Karena itu kalau ada orang-orang yang mengganggu Anda, baik itu menuduh, dianggap sebagai kelompok Syiah dan sebagainya misalnya, itu nggak usah dibenci orang-orang begitu. Biarkan mereka yang benci, mereka yang tidak sempurna imannya. Jangan gara-gara ada orang tidak sempurna imannya, kita ikut-ikutan tidak sempurna imannya. Paham gak? Jadi kalau kita melayani berarti apa? Yang tidak sempurna imannya bareng-bareng. Dia tidak sempurna imannya karena benci sesama muslim, kita juga ikut-ikutan benci, tidak sempurna iman. Maka saya persaksikan kepada Allah, juga saya persaksikan kepada antum semua, bahwa siapapun yang mengatakan Abu Zaid dan Syiah, saya tidak benci sama sekali. Malah saya kasihan, kenapa dia mengatakan begitu padahal tidak tahu menahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Afala unabbi'ukum, maukah saya kabarkan kepada kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, idza fa'altumuh, kalau kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling cinta. Afsyus salam, sebarkanlah salam, bainakum, di antara kalian." Nah, ini kuncinya supaya saling cinta. Kalau berjumpa mengucapkan assalamualaikum. Termasuk suami istri, supaya dibikin hubungannya bagus oleh Allah. Bagaimana? Masuk rumah ucapkan salam, assalamualaikum. Jadi jangan karena ini kan rumah sendiri nggak usah salam, nggak begitu. Rumah sendiri malah harus salam supaya berkah turun pada rumah kita. Karena salam menyebabkan berkah turun pada rumah kita. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Surat An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan, kalau masuk rumah, fasallimu ala anfusikum, salamlah untuk yang di rumah. Tahiyyatan min indillah, sebagai kehormatan dari Allah. Mubarakatan thayyibah, yang diberkahi dan baik. Jadi salam menyebabkan berkah, mubarakah. Nah, kalau kita masuk rumah, assalamualaikum, nah, berkahnya turun. Masuk rumah tidak salam, maka berkahnya tidak turun. Dalil juga dalam hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, takun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Idza dakhalta ala ahli, kalau kamu masuk pada keluargamu, fasallim, ucapkan salam. Kenapa? Yakunu barakatan alaik, akan menjadi berkah untukmu, wa ala ahli baitik, dan juga untuk keluarga rumahmu. Hadis ini derajatnya hasan. Nah, maka hadis ini
menguatkan makna yang disebutkan dalam Quran tadi. Sama artinya dengan yang disebutkan dalam Quran. Memang saya jujur ini hadisnya didhaifkan Albani ya. Dhaif sanadnya kata beliau, tapi maknanya sahih sesuai dengan ayat tadi, mubarakatan thayyibah. Karena itu tolong dibiasakan kalau menyapa sesama muslim, sapalah dengan assalamualaikum. Karena banyak orang Jawa ini kalau menyapa panggil namanya saja, Pak, Mbak, Bu. Nah, seperti ini ya sudah bagus, tapi kurang sempurna. Lebih sempurna lagi, assalamualaikum. Lebih sempurna lagi, jabat tangan. Ketemu, assalamualaikum, itu sudah bagus. Assalamualaikum tambah senyum, lebih bagus. Assalamualaikum, senyum, jabatan. Nah, ini lebih bagus lagi. Karena menggugurkan apa? Dosa-dosa yang ada pada diri kita. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun muslim, mari kita ucapkan salam kepadanya, meskipun mereka misalkan memusuhi kita, kita tidak usah ikut-ikutan memusuhi mereka. Hadis 63. Dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah. Fara'aitu, lalu saya melihat ala babiha, pada pintu jannah ada tulisan as-sadaqatu, sedekah itu bi'asyaratin, dinilai 10. Wal qarda, sementara menghutangi kepada orang lain itu bithamaniyati asyar, dihitung 18. Berarti lebih banyak sedekah atau lebih banyak meminjamkan? Lebih banyak pahalanya kalau meminjamkan. Pahalanya 18. Maka merasa aneh Nabi Muhammad. Faqultu, maka saya bertanya, ya Jibril, hai Jibril, kaifa, bagaimana syarat menjadi as-sadaqatu, sedekah itu bi'asyratin, pahala cuma 10, wal qardu, sementara menghutangi bi thamaniyata asyar, pahala malah 18. Qala, Jibril menjawab, li'anna sadaqata, karena sedekah itu taqa'u, terjatuh atau sampai fi yadil ghani, pada tangannya orang kaya, wal faqir, dan orang fakir. Jadi sedekah kadang-kadang salah tempat, malah yang menerima orang fakir, yang menerima orang kaya. Wal qardu, adapun menghutangi orang, la yaqa'u, tidak akan terjatuh, illa fi yadi, kecuali pada tangannya, man yahtaju ilaih, orang yang butuh kepadanya. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya mukhtalafun fi, diperselisihkan. Kata Syekh Albani, derajatnya adalah dhaif. Sementara kata Imam Munawi, sanadnya hasan. Tapi saya temukan hadis yang bertentangan dengan hadis ini. Sehingga dalam hal ini saya cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif. Karena kalau hadisnya sahih, tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Dalam hadis yang lain yang sahih, ternyata bersedekah pahalanya lebih besar daripada memberikan utangan. Nah, mari kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya bersedekah itu 2 kali lipat daripada memberikan pinjaman. Beliau mengatakan qardun marrataini fi afafin khairun min sadaqatin marrah. Bukan yang itu. Ma min muslimin yuqridu musliman qardan. Tidaklah seorang muslim memberikan utangan kepada orang muslim akan satu utangan marrataini, 2 kali, illa kana ka sadaqatiha marratan, kecuali itu dinilai seperti sedekah 1 kali. Berarti kalau ngutangi 2 kali, nilainya sedekah 1 kali. Berarti sedekah 1 kali lebih unggul karena nilainya sama dengan 2 kali meminjamkan. Meminjamkan sekali nilainya separuh sedekah. Jadi paham ya? Misalkan nih, A sama B. A sedekah 1 juta. Kemudian B meminjamkan kepada orang juga 1 juta. Nah, meminjamkan 1 juta, itu nilainya sama dengan sedekah separuhnya 1 juta tadi, 500.000. Kalau si B ini pahalanya pengen seperti A, yang sedekah 1 juta, maka dia harus minjamkan 2 kali, yaitu minjamkan 2 juta. Baru pahalanya apa? Sama.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud disebutkan bahwasanya beliau suka meminjamkan utangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena dia mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia katakan, saya lebih suka saya memberikan pinjaman, karena kalau saya memberikan pinjaman, nanti duitnya bisa balik kepada saya bisa pinjamkan kepada orang lain lagi. Sehingga ada pahala lagi. Ada orang pinjam lagi, saya pinjamkan lagi, pahala lagi, pahala lagi. Tapi kalau sedekah ya sudah, uang habis, sudah nggak bisa Pak, sedekah lagi. Kecuali kalau duitnya banyak, ya, sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, bisa sedekah terus. Ibnu Mas'ud bukan orang yang kaya, sehingga dia lebih suka untuk memberikan utangan daripada bersedekah, karena bisa untuk berkali-kali. Maka wallahu alam bisawab, ya, ini hadisnya menurut saya ya hadisnya tidak sahih karena bertentangan dengan hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa sedekah justru lebih utama 2 kali lipat daripada memberikan utangan. Tapi dua-duanya baik. Dua-duanya apa? Baik. Kemudian kalimat ini menarik bagi saya. As-sadaqatu taqa'u fi yadil ghani wal faqir. Sedekah itu kadang-kadang jatuh ke tangan orang kaya maupun orang miskin. Kenapa? Karena semua orang itu cinta harta. Sehingga kalau ada duit semuanya pasti matanya hijau, pengen dapat. Akhirnya orang kaya pun ikut ngambil. Nah, ini saya kaitkan dengan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah bolehkah dalam bentuk uang? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, tidak sah. Sehingga kalau dalam bentuk uang, maka zakatnya tidak sah, harus diulangi lagi. Nah, dari sisi keamanan, lebih aman memang zakat fitrah berupa beras. Karena kalau berupa beras, orang kaya tidak akan mau ngambil. Tapi kalau berupa duit, maka faktanya orang-orang yang sudah kaya pun, sudah cukup pun, masih merasa berhak untuk ngambil. Ini laporan dari teman saya yang dia mengurusi BMT atau Baitul Mal. Dia katakan dulu ada daftar orang-orang miskin yang kemudian Allah sudah perbaiki kehidupannya sehingga sudah tidak miskin lagi. Dicoret sudah dari penerima zakat fitrah dalam bentuk uang. Ternyata mereka protes. Biasanya aku tokai ya, orang tokai. Itu karena orang kaya, meskipun dia sudah kaya, tapi kalau yang dikasih berupa duit, semuanya mau. Coba kalau dikasihkan beras, insya Allah nggak akan mau dia. Bahkan ada yang mengatakan, jangan kirim beras fitrah ke saya ini bukan miskin. Jadi merasa dilecehkan kalau ada kiriman beras fitrah ke dalam rumah dia. Nah, maka inilah lebih utamanya zakat fitrah itu berupa beras saja. Pertama, lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, supaya jatuhnya tepat tidak pada orang-orang yang kaya. Orang kaya tidak akan mau mengambilnya. Tapi saya jujur nih, bahwasanya sedekah atau zakat itu menurut Imam Bukhari memang boleh dibentukkan uang. Zakat fitrah boleh dalam bentuk uang. Jadi Imam Bukhari dalam hal ini sesuai dengan mazhab Abu Hanifah. Ada 4 mazhab kan? Hambali, Syafi'i, Maliki. Ini semuanya mengatakan tidak sah zakat fitrah dengan uang. Mazhab Hanafi mengatakan sah zakat fitrah dengan uang. Nah, Imam Bukhari sepakat dengan mazhab Hanafi. Silahkan lihat dalam Sahih Bukhari. Dan ada dasarnya Imam Bukhari mengatakan seperti itu. Ketika Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman sebagai gubernur, kemudian dia menjadi amil zakat. Maka dia bilang kepada orang-orang Yaman, wahai orang-orang Yaman, kalian yang sudah kaya-kaya wajib keluarkan zakat. Emas, sekian-sekian disebutkan. Kalau tidak ada, maka silahkan kirim kain saja. Lebih mudah bagi kalian untuk mengeluarkan kain daripada mengeluarkan uang, dan lebih manfaat bagi sahabat Nabi yang ada di Madinah. Karena kain zaman dulu masih sangat jarang. Nah, sehingga para sahabat lebih butuh kepada kain daripada kepada uang. Nah, sementara orang-orang Yaman, karena mereka rata-rata petani, sehingga mereka duit nggak begitu banyak. Tapi kalau kain mereka punya persimpanan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan 64. Dakhalat telah masuk al-umrah, ibadah umrah, fil haji, di dalam ibadah haji, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya ibadah umrah masuk dalam ibadah haji?
ada 3 tafsiran. Tafsiran yang paling terkenal, umrah masuk pada haji maksudnya boleh umrah kapan saja bebas. Meskipun di bulan haji. Dulu orang-orang jahiliyah mengatakan, tidak boleh umrah di bulan haji. Bulan haji kan ada 3 ya. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, sama bulan Dzulhijjah. Nah, orang jahiliyah mengatakan umrah di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini dosa besar, kata mereka. Nah, Allah menghapus keyakinan itu. Allah katakan atau Nabi katakan umrah sudah masuk pada haji, artinya waktunya umrah boleh di waktu haji, nggak ada masalah. Ini tafsiran yang paling populer karena hadis ini disampaikan oleh Nabi dalam rangka menghapus keyakinan jahiliyah. Tafsiran yang kedua, liman qarana. Maksudnya bagi yang hajinya haji qiran, maka umrah sudah masuk pada haji. Artinya dia melakukan satu macam ibadah sudah mewakili haji dan umrah. Kalau orangnya haji ifrad, maka dia baru dapat haji, nanti harus umrah setelahnya. Kalau orang hajinya tamattu, maka dia umrah dulu, kalau sudah umrah selesai, baru kemudian haji. Berarti amalnya 2 kali. Tawaf ya 2 kali, tawaf umrah, kemudian tawaf haji. Sa'i juga begitu, sa'i umrah, kemudian sa'i haji. Tetapi kalau hajinya haji qiran itu didobel, maka berarti satu amalan sudah mewakili umrah sama haji. Tawaf 1 kali, 7 kali putaran, 1 kali, itu sudah mewakili umrah sama haji. Kemudian sa'inya juga begitu, mewakili umrah sama haji. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, suqutu wujubil umrah bi wujubil haji. Wajibnya umrah sudah gugur dengan sebab wajibnya haji. Jadi dulu di awal Islam, wajib haji, wajib umrah. Tapi setelah adanya haji, maka umrahnya sudah tidak wajib. Ini pendapat yang mengatakan umrah tidak wajib. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan umrah hukumnya wajib. Jadi umrah sama dengan haji hukumnya adalah wajib. Dan saya cenderung mazhab Syafi'i karena dalam Al-Qur'an Allah menyuruh dua-duanya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Surat Baqarah ayat 196. Berarti haji wajib, umrah juga wajib. Nah, silahkan 3 tafsiran ini, mana yang dipilih, gak ada masalah, semuanya tafsiran dari para ulama. Tafsiran pertama, umrah masuk pada haji, maksudnya boleh dilakukan di waktu bulan-bulan haji. Tafsiran yang kedua, umrah masuk pada haji, maksudnya kalau hajinya haji qiran, maka cukup satu amalan mewakili 2 ibadah. Yang ketiga, umrah sudah lebur ketika sudah diwajibkan haji, sudah tidak wajib lagi umrah. Nah, saya tadi diberitahu bahwa beberapa jamaah dari pengajian ini ada yang umrah. Nah, maka mudah-mudahan umrah mereka diterima oleh Allah dan mudah-mudahan semua kita dikasih oleh Allah kesempatan haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak perlu iri kalau ada orang diberi oleh Allah umrah, diberi oleh Allah haji, diberi oleh Allah harta yang banyak, diberi oleh Allah. Nggak perlu iri. Karena kalau iri maka masuk pada hadis sebelumnya tadi. Ini penyakit umat-umat terdahulu. Nggak pantas untuk kita sesama muslim. Allah sudah memberitahukan kepada kita caranya gimana kalau kita menghendaki seperti yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Dalam Al-Quran. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Lihat surat An-Nisa ayat 32. Jangan mengangan-angankan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa? لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Semua orang akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang dia lakukan. Kalau ada orang umrah, apakah kita tidak bisa mendapatkan pahala seperti orang yang umrah tadi? Sangat bisa. Sholat duha nilainya sama dengan ibadah umrah. Ya. Kemudian berada di masjid setelah subuh untuk zikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, mendapatkan haji dan umrah. Kemudian sholat jamaah ke masjid 5 waktu, fadilahnya sama dengan ibadah haji. Kemudian datang ke pengajian seperti ini yang diadakan di masjid,
ini seperti ibadah umrah. Nah, banyak sekali ibadah-ibadah yang pahalanya sangat besar seperti umrah. Sehingga untuk mendapatkan pahala umrah sangat mudah, tidak harus keluar duit dan tidak harus mahal. Kemudian Allah katakan, was'alullaha min fadli. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Nah, maka kalau kita melihat seseorang diberi kelebihan oleh Allah, tidak boleh kita iri, tapi kita disuruh oleh Allah untuk is'alullah min fadli. Ya Allah, saya minta karuniamu. As'alullah min fadli. Ya Allah, saya minta karuniamu. Tetangga rumahnya dibuat tingkat nih. Rumah kita masih kecil, reot dan tidak tembok. Nah, maka tidak perlu iri. Cukup as'alullah min fadli. Teman kita semuanya sudah haji. Tinggal satu kita sendiri aja belum haji. Tidak perlu iri. Cukup as'alullah min fadli. Panjenengan naik motor hujan-hujan, tidak bawa mantel, kedinginan. Orang-orang santainya naik mobil, hangat di dalam mobil. Enggak perlu iri. Cukup as'alullah min fadli. Allah akan kasih karunia. Nah, ini caranya kalau kita menginginkan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, cukup as'alullah min fadli. Kita lanjutkan 65. Du'aul akhi, doanya seseorang saudara li akhihi kepada saudaranya yaitu sesama muslim. Bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuannya. Itu la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bazzar. Jadi, salah satu sebab dikabulkannya doa adalah kalau kita mendoakan orang lain tanpa dia tahu. Itu mustajab. Apa sebabnya mendoakan orang lain tanpa diketahui kok lebih mustajab? Kenapa? Karena orang mendoakan orang lain tanpa dia tahu menunjukkan ikhlasnya. Kalau kita doa di hadapan orang, nah ini kan menambah kecintaan kan antara kita dengan orang yang kita doakan tadi. Sehingga sebagian orang mendoakan semata-mata karena apa? Supaya nambah kecintaan. Nah, berarti ikhlasnya berkurang. Kalau ikhlasnya sempurna, dia nggak punya pamrih apapun. Nggak ingin ada persahabatan yang semakin bagus dan sebagainya, nggak ada. Nggak ingin karena ini pengen berterima kasih kepada dia, maka didoakan di depannya. Nggak begitu ya. Di dalam rumah dia tidak diketahui oleh orang yang didoakan tadi, dia berdoa sendiri malam-malam. Nah, ini doanya mustajab. Imam Ahmad bin Hanbal setiap hari, setiap malam berdoa mendoakan Imam Syafi'i. Maka putranya yang bernama Abdullah bertanya, wahai bapak, kenapa engkau setiap malam mendoakan Imam Syafi'i? Siapa Syafi'i itu? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i itu seperti matahari untuk bumi ini. Bagaimana kalau bumi tanpa matahari? Betapa susahnya kita. Nah, Syafi'i ini untuk manusia seperti matahari. Jadi manfaatnya sangat besar. Sehingga kalau saya mendoakan kepada dia, dia memberikan manfaat, insya Allah pahalanya juga ngalir kepada orang yang mendoakan. Ini Masya Allah. Fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam mendoakan orang lain. Jadi sebabnya apa? Karena sangat ikhlas sehingga doanya lebih mustajab. Dan makna ini kita temukan dalam hadis yang lain. Bahwasanya orang kalau doanya ikhlas maka lebih mustajab. Rasulullah bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit", kalau kalian mensalatkan jenazah, fa akhlisu lahu du'a. Doanya diikhlaskan, baca dengan ikhlas. Kenapa? Para ulama katakan karena doa yang ikhlas lebih mustajab. Ini orang sudah mati membutuhkan rahmat Allah. Nah, doanya yang ikhlas. Jangan doa sambil gerundel. Wah, wong iki kayak nganyal kayak karo aku. Nah, sehingga doa tapi sambil apa? Setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Dia sudah mati, sudah nggak bisa apa-apa. Dia butuh bantuan kita. Nah, maka sebagaimana kita nanti kalau mati butuh bantuan orang, bantulah orang yang sekarang membutuhkan bantuan kita. Kemudian sebab yang kedua, kenapa doanya orang ini lebih mustajab? Karena kalau mendoakan di belakang orang yang kita doakan, itu malaikat mengaminkan. Amin walaka bimislin. Amin dan mudah-mudahan kamu mendapatkan yang serupa. Doaul mar'il muslim mustajabun li akhihi bidhahril ghaib. Doanya orang muslim dikabulkan kalau mendoakan saudaranya tanpa diketahui. Inda ra'sihi malakun muwakkal bihi.
Di dekat kepalanya ada malaikat yang disuruh mengurusi orang tersebut. Kullama da'a li akhihi bi khairin, tiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala al-malak, si malaikat petugas tadi mengatakan, amin, walaka bimithli dzalik. Amin, dan mudah-mudahan kamu juga mendapatkan serupa itu. Jadi sebabnya dua. Pertama karena ikhlas, yang kedua karena diaminkan oleh malaikat. Karena itu menurut saya nih, kalau panjenengan cocok atau tidak terserah. Kalau kita punya kebutuhan yang tidak segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah mendoakan untuk diri kita, tapi doakanlah orang lain. Misalnya nih, ada orang sudah menikah lama nggak dapat keturunan. Kita sudah ngoyo berdoa setiap malam tahajud jam 2 minta keturunan, oleh Allah belum dikasih. Nah, coba diganti caranya. Mendoakan saudaranya yang juga belum punya momongan. Nah, ini insya Allah lebih mustajab. Kenapa? Kita mendoakan tanpa dia ketahui, berarti kita semakin ikhlas. Kemudian yang kedua, diaminkan oleh malaikat. Kalau yang mengaminkan malaikat, insya Allah mustajab. Karena malaikat orang-orang yang tidak pernah maksiat. Nah, tapi sekali lagi, saya ulangi. Ini menurut saya, panjenengan cocok atau tidak, terserah. Menurut saya seperti itu berdasarkan hadis ini. Hadis 66. Turu, menyertailah ma'a kitabillah, bersama kitab Allah yaitu Al-Quran. Haitsuma, dimanapun dara dia berada. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, Imam Hakim dan Az-Zahabi. Ada yang mendhaifkan, Syekh Al-Albani. Tapi isinya tidak masalah. Isinya sangat benar. Bersamalah Al-Quran dimanapun dia berada. Maksudnya, kalau Al-Quran ke utara, kita harus ikut ke utara. Al-Quran ke selatan, kita harus ikut ke selatan. Dia ngomong apa, kita harus ikut. Itu maksudnya. Al-Quran mengatakan, misalnya, riba haram. Sudah, riba haram, titik. Jangan diotak-atik. Al-Quran mengatakan judi haram, maka kita katakan judi haram, titik. Jangan diotak-atik. Judi itu apa sih? Ketika ada sesuatu gambling, antara keuntungan dengan kerugian. Misalnya kalau untuk anak-anak kecil biasanya mainan di dalam kotak itu ada boneka-boneka, kita masukkan koin 1000, nanti ada gantolannya. Nah, maka bisa untung karena dapat boneka, bisa rugi karena nggak dapat apa-apa. Ini namanya gambling kayak begini, ini judi. Maka seperti ini hukumnya haram. Nggak usah diotak-atik, oh nggak apa-apa, ini kan kecil saja. Cuma 1000 rupiah, ruginya itu nggak dahsyat, nggak menyebabkan orang menjadi menyesal. Ini malah membuat orang semangat, senang, menyenangkan orang. Nggak perlu begitu. Yang sudah diharamkan oleh Al-Quran, selesai titik. Ya, itu maksudnya turu ma'a kitabillah yahdhu madara. Apapun yang diucapkan oleh Quran, ikuti. Dia katakan halal, kita katakan halal. Dia katakan haram, kita katakan haram. Kalau hadis ini dikatakan dhaif, seandainya kita mengikuti pendapat yang mengatakan dhaif, maka perkataan Ali bin Abi Thalib serupa dengan ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan duru ma'al Qur'ani haitsu dara, atau duru ma'al Islami haitsu dara. Dimanapun berada, bersamalah ajaran Islam. Sebagai pedagang, mengikuti ajaran Islam. Sebagai pembeli, mengikuti ajaran Islam. Sebagai kiai, mengikuti ajaran Islam. Sebagai apapun, ya, mengikuti ajaran Islam, sehingga amalannya lurus. Hadis 67. Ad-dubba'u, dubba itu apa? Labu. Tukabbiru, membesarkan ad-dimagh, otak. Wa tazidu, dan menambah fil aqli, dalam kecerdasan akal. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan dulu sudah pernah saya sampaikan, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Fir ini adalah Firdaus, kitab Firdaus, yang menulisnya adalah Imam Dailami. Maka ini rata-ratanya hadisnya dhaif. Termasuk hadis ini hadis dhaif. Jadi tidak benar bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, dubba atau labu
itu membesarkan otak dan mencerdaskan akal. Tapi apakah labu tidak ada fungsi seperti itu? Nah, ini masalah yang lain. Kalau masalah apakah labu ini ada fungsinya untuk mempertajam kecerdasan kita, ini tanya kepada ahli gizi. Nah, dia akan teliti di situ apakah ada kaitannya dengan otak. Otak insya Allah lebih mudah untuk mikir ketika jalan darahnya ini lancar ke otak. Nah, seandainya terbukti bahwasanya makan duba atau makan labu ini melancarkan darah ke otak, nah, mungkin benar makna hadis ini. Tapi jelasnya ini bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dhaifnya dahsyat dan bahkan Syekh Albani mengatakan hadis ini palsu. Adapun hadis yang sahih tentang labu, ada hadis yang sahih tentang labu. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kana adalah yuhibbu menyukai ad-dubba labu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi labu disukai oleh Nabi. Anas bin Malik pernah diundang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumah seseorang. Ternyata hidangannya kuah ada labu. Maka Rasulullah mengambil labu-labu. Maka Anas bin Malik dia kemudian mengumpulkan labu-labunya dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi enggak usah ngambil-ngambil ini, enggak usah mencari-cari begitu. Nah, kemudian kata Anas bin Malik, sejak hari itu saya suka labu, padahal dulunya enggak suka labu. Maka kalau kita suka labu karena Rasulullah juga suka labu, ini sesuatu yang baik. Ini menunjukkan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harganya murah dan manfaatnya banyak insyaallah taala. 68. Ad-du'a'u, doa itu la yuraddu, tidak ditolak, bainal adzani, antara adzan wal iqamati, dan iqamat. Hadis ini menunjukkan salah satu waktu mustajabnya doa adalah antara adzan dan iqamat. Ketika adzan mustajab. Setelah adzan, setelah menirukan adzan mustajab. Antara adzan dan qamat mustajab. Nah, ini bertubi-tubi nih. Sehingga kalau kita mendengarkan adzan, selain kita menirukan adzan, marilah kita memperbanyak doa. Allahu Akbar, kita tirukan. Allahu Akbar. Nah, pas dia diam itu kita membaca doa. Rabbi zidni ilma misalnya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan doa-doa yang lain bebas. Saya tampilkan dalilnya masing-masing. Thintani la turaddan. Ada dua doa yang tidak ditolak. Ad-du'a indan nida, doa saat azan, wa tahtal matar, dan saat turun hujan. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi dengan lafal yang lain. Doa saat azan dan saat perang. Kalau tadi saat turun hujan. Adapun setelah menirukan azan, doanya terkabul, Rasulullah bersabda, "Qul kama yaqulun," ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Fa idzan tahaita, kalau sudah selesai, fasal, maka doalah, tu'ta, kamu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka doa pada saat mendengar azan ini harus kita lakukan. Kemudian menirukan azan selesai, kita juga berdoa lagi. Kemudian setelah azan selesai kita salat sunnah, maka kita berdoa lagi. Doanya mustajab. Tapi ada syaratnya, Pak. Para ulama katakan idza kanat nafsud da'i fa'alah wa himmatuhu mu'thirah. Dengan syarat doanya itu betul-betul dari dalam hati. Jadi ada semangat dalam doa, ada keyakinan dalam hati. Kalau doanya salah-salah cuma ngomong aja, sehingga dia kadang-kadang tidak sadar ini lagi berdoa apa, minta apa. Nah, seperti ini doa yang tidak mustajab. Jadi harus ada keyakinan dalam hati, kita sedang minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqinuna bil ijabah. Ud'ullah, doalah kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah. Dalam keadaan yakin dikabulkan oleh Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmidzi. 69. Ad-dunya, dunia itu sijnul mu'min. Seperti sijn, bui.
penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan seperti jannah bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Hati-hati, jangan salah paham. Sebagian ulama mengartikan dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Berarti rata-rata orang kafir itu hidupnya nyaman, kaya, rata-rata orang muslim itu hidupnya susah, miskin. Ini penjelasan yang tidak benar. Ini dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Mereka mengatakan fihi nadhar, itu penjelasan perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai fakta. Betapa banyak orang muslim yang kaya, nyaman. Betapa banyak orang kafir yang miskin, fakir. Sudah kafir plus fakir. Nah, terus apa maksudnya? Dunia itu bagi orang beriman seperti penjara apabila dibandingkan dengan kenikmatannya besok di akhirat. Dunia itu bagaikan surga bagi orang-orang kafir kalau dibandingkan dengan siksanya besok di neraka. Paham ya? Jadi ini membandingkan antara dunia dengan akhirat. Orang beriman di dunia senikmat apapun, sekaya apapun, senyaman apapun, kalau dibandingkan dengan nyamannya di akhirat, itu seolah-olah di dunia ini dipenjara. Nyamannya penjara seberapa sih? Ada fasilitas HP, ada fasilitas kulkas, ada fasilitas AC. Tapi kan di penjara, nggak bisa keluar kan, kurang nyaman. Nah, tapi kalau bebas lebih enak lagi. Nah, jadi artinya ini adalah maksudnya orang beriman itu di dunia tidak bisa bebas sebagaimana orang-orang kafir yang mereka bebas hidupnya semau gue, kita terikat oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Riba tidak boleh, zina tidak boleh, banyak yang tidak boleh. Itu karena memang ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia karena ulama besar, kalau berjalan di jalan itu banyak yang mengiringinya, muridnya banyak yang mengiringi. Maka tiba-tiba ada orang Yahudi mencegat beliau mengatakan, "Hei Ibnu Hajar, kata nabimu surganya, dunia ini adalah surga bagi orang kafir seperti saya dan penjara bagi kamu yang beriman. Tapi kenapa kamu dalam kenikmatan hidup seperti ini, sementara saya fakir miskin seperti ini?" Nah, maka dijelaskan maksudnya oleh beliau. Langsung saat itu juga Yahudi masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadis terakhir 70. Ad-duhn, kalau di situ tertulis ad-dahn salah ya, mestinya pakai dhammah. Ad-duhn, menggunakan minyak atau minyak, yalhabu, melenyapkan, bil bu'si, kemiskinan. Bukan kemiskinan, kesedihan. Wal kiswatu, dan pakaian itu tulhiru, menampakkan, al-ghina, kekayaan. Wal ihsanu, dan berbuat baik, ilal khadim, kepada pembantu, mimma, termasuk apa-apa yang yukbitullahu bihil aduwa. Apa makna yukbitu? Yukbitu artinya yudhillu, merendahkan, atau yuhzinu, menyedihkan. Jadi saya ulangi lagi, berbuat baik kepada pembantu itu termasuk dari apa yang yukbitullahu bihi, Allah membikin rendah dengan sebabnya, al-aduwa, kepada musuh. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Memakai minyak menyebabkan lenyap susah. Ini makna bu'as menurut para ulama. Ya, diartikan di sini al-huzn, susah. Meskipun artinya bu'as itu biasanya adalah fakir. Nih. Tapi karena di sini diartikan oleh para ulama susah, maka kita artikan susah. Jadi maksudnya kalau kita sedang susah, maka pakailah minyak. Minyak apa kira-kira? Minyak yang paling berkah adalah minyak zaitun. Minyak zaitun dioleskan pada kulit. Nah, akan menyebabkan susahnya hilang. Kemudian kalau kita menggunakan pakaian, maka itu menunjukkan kekayaan. Zaman dulu pakaian sangat jarang. Sehingga orang berpakaian berarti kaya. Kemudian berbuat baik kepada pelayan, maka menyebabkan musuh-musuh itu semakin dongkol kepada kita. Kenapa umat Islam itu antara majikannya dengan pelayannya rukun. Kalau rukun antara majikan dengan pelayan, ini mau diganggu susah, Pak.
Tapi kalau antara majikan dengan pelayan tidak rukun, ini musuh bisa masuk. Dia bisa minta tolong kepada pembantunya, kepada pelayannya untuk ngasih racun misalnya kepada majikannya tadi. Konon Hasan itu matinya karena dikirimi racun. Siapa yang ngirimi racun? Musuh tentu saja. Tapi nggak bisa langsung racun diberikan kepada makanan dia. Lewat pembantunya atau lewat orang dekatnya. Itu karena antara majikan dengan pelayan kurang bagus ya. Sehingga menyebabkan apa? Bisa dimasuki oleh musuh dalam hal ini. Tapi hadis ini memang dhaif sehingga tidak kita yakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.